Shalom Gereja Tuhan, senang berjumpa kembali dalam ibadah online bersama saya, Pastor Budianto Tan. Semoga kamu baik-baik saja. Jangan tawar hati, tetapi tetap jaga hati. Bukan untuk merenungi kondisi, tapi untuk menggali potensi. Memang kamu melihat banyak yang tidak bisa bertahan di dalam kondisi sulit ini. Pemberitaan kriminal pun semakin meningkat. PHK di mana-mana. Semoga kamu tetap berjalan di jalannya Tuhan ya. Mungkin banyak pertanyaan timbul dari pikiran dan hati kamu. Di mana Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Kenapa Tuhan kejam? Kenapa Tuhan biarkan kondisi seperti sekarang ini? Kita terus melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Menantang dengan menanyakan kondisi yang kamu alami saat ini. Bahkan rasanya berada di titik yang terendah. Tuhan absen atas hidupmu. Tunggu. Mari kita renungkan. Apakah Tuhan absen ketika kita sangat membutuhkan pertolongannya? Bukankah Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman? Hal yang pasti, Tuhan tidak tuli. Tuhan tidak pernah tertidur. Bahkan Tuhan tidak pernah main sosial media. Ketika Tuhan melibatkan kamu pada proses yang perih ini, bukan berarti Tuhan membiarkan kamu begitu saja, tanpa pengharapan. Namun Tuhan bertanggung jawab penuh atas perjalanan hidupmu. Tinggal bagaimana kepekaanmu terhadap penyertaannya. Bisakah kamu mendengar suaranya ketika engkau dalam kebisingan? Bisakah kamu peka terhadap Tuhan di tengah kekalutan hidupmu? Kamu butuh tenang supaya dapat berdoa. Karena setiap masalah selalu ada berkat di baliknya. Persoalan ada selalu dengan jalan keluarnya. Dan semuanya itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Malah sebaliknya, justru kita bisa mengenali kekuatan kita di dalam Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan ini tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh sebab itu, penting bagi kamu untuk mengenal dan memahami siapa itu Tuhan Yesus. Mengerti kehendaknya, bukan memaksakan kehendakmu. Melihat dengan caranya, bukan melihat dengan kekalutanmu di tengah kebisingan. Sebab Tuhan yang memelihara kamu dengan sempurna dan detail. Maksudnya adalah ketika kamu terlibat, bahkan merasakan yang sangat tidak enak, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu sampai tergeletak. Walau yang tergeletak itu bukan berarti Tuhan tidak memeliharanya. Tapi sekali lagi, itu adalah kehendak Bapa. Memelihara kita dan menyelamatkan kita dengan caranya. Mazmur 91 ayat 7, pemeliharaan Tuhan juga berarti menyanggupkanmu dan mencukupkanmu untuk melewati hari demi hari di tengah keadaan yang sulit. Apa yang dilakukan Tuhan terlihat seolah biasa saja. Tapi perlu disadari,
kecukupan yang diberikan hari lepas hari yang sudah kita lewati dengan baik, itu merupakan karya dahsyat Tuhan untuk kamu. Jangan biarkan ketidakacuan kamu membutakan mata imanmu atas karya hebatnya di sepanjang hidupmu. Jangan biarkan imanmu dilemahkan karena situasi yang tidak bersahabat sementara waktu ini. Pengorbanannya dan penyertaannya saja setiap saat. Walau di saat kamu lupa, masakan di tengah kesulitan kamu terlalu mudah menjadikan Tuhan sebagai tameng atas kesusahan yang kamu alami. Iman tidak dipengaruhi oleh kondisi. Justru iman dapat melihat segala kondisi dengan baik. Iman kamu harus jadi pengaruh bagi orang yang belum percaya. Tinggal bagaimana kamu menentukan pilihan atas kondisi apapun yang terjadi. Jika kamu terus meratapi kesusahanmu, maka kamu akan terus ditekan oleh kesukaranmu. Ketika kamu merenungi kasih setia Tuhan atas hidupmu, maka kamu akan merasa bisa keluar dari tekanan yang menghimpitmu. Iman dan doamu akan menghasilkan kekuatan. Firman yang kamu renungi akan membuat ketahanan bagi kamu. Teruslah melekat kepada Tuhan Yesus. Bangun keintiman bersamanya. Walau saat kesesakan datang, Tuhan akan membuat kelegaan bagimu. Kenalilah Tuhan secara utuh, maka kamu akan tahu penyertaannya yang sempurna. Bergaul eratlah dengan Tuhan melalui persekutuan pribadimu, maka kamu akan melihat seberapa detail Tuhan merancang kehidupanmu dan masa depanmu. Bacalah firman dan renungkanlah, maka kamu akan tahu Tuhan bukanlah seorang motivator, namun Ia adalah seorang pribadi yang sanggup menolong. Tetap berdoa, jangan tinggalkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.